Ayatnya sama. Apa kemarin ayatnya, Bu? Aqimus sholata. Nah, kita lihat ayatnya masih sama, kita bandingkan dengan kaidah 1. Aqimus sholata. Dirikanlah sholat. Baik. Dirikanlah sholat. Kalau ditambah kaidah, nah ini kaidah pertama, asal pada perintah itu wajib. Terus kecuali ada apa? Ada dalil menentangnya. Nah, ini disebutnya apa, Bu? Ini sebutnya usul fikih. Berarti ini namanya al-aslu ya. Al-aslu. Sambil kita ulang. Review. Aqimus sholata, dirikanlah sholat. Ini al-aslu. Lalu kata kaidah usul fikih yang pertama, al-aslu fil amri lil wujub illa madalla dalilu ala khilafihi. Asal pada perintah itu wajib kecuali ada dalil yang menentangnya. Cara menggunakan kaidah ini sederhana. Ibu tanya ke ayat di sini, apa yang Allah perintahkan? Nah, berarti tulis di sini apa? Sholat. Kata usul fikih, kalau ada perintah berarti menunjukkan apa? Berarti sholat itu wajib kecuali ada dalil menentangnya. Nah, jadi asal pada perintah itu wajib kecuali ada dalil menentangnya. Kesimpulannya fikih atau far'unnya itu adalah apa? Sholat itu wajib kecuali ada dalil menentangnya. Dan kemarin kita sudah bahas, ada pertanyaan, kalau sholat duha, sholat bukan? Tahiyatul masjid? Berarti wajib atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada dalil yang menentangnya. Jadi tidak setiap sholat itu wajib. Cuman yang pokok sholat itu wajib kecuali ada dalil yang menentangnya. Dan ternyata yang wajib itu hanyalah sholat yang 5 waktu. Berarti selain yang 5 waktu hukumnya sunnah. Nah, oke. Sekarang kaidah yang sama memakai ayat yang sama, memakai kaidah yang berbeda, maka nanti kesimpulannya pun berbeda. Apa kaidah yang kedua tadi? Asal pada perintah tidak, misalkan tidak mesti berulang kecuali ada dalil menentangnya. Nah, kecuali ada dalil menentangnya. Ini kaidah apa namanya, Bu? Pak? Ini namanya usul fikih. Nah, lihat. Ayat yang sama menggunakan pendekatan kaidah berbeda
maka nanti kesimpulannya pun beda. Sehingga nanti kita dalam hidup akan sampai pada satu titik di mana kita tidak akan mudah tersinggung mengenai pendapat orang lain terhadap kita. Kenapa? Sebab orang akan memandang kita tergantung daripada sudut pandang mereka. Nah, maka contohnya ayat ini digunakan dua pendekatan kaidah berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Di mana kaidah yang kedua berbunyi, asal pada perintah tidak mesti berulang kecuali ada dalil menentangnya, maka kesimpulannya akan berbeda. Apa yang diperintahkan di ayat ini? Sholat. Berarti kita tulis sama di sini, sholat. Nah, kata usul fikih, asal pada perintah tidak mesti berulang. Oh, berarti kesimpulannya sholat itu tidak wajib, tidak mesti berulang kecuali ada dalil menentangnya. Maka ini disebutnya fikih atau far'un. Coba, ayat ini kalau menggunakan pendekatan kaidah pertama, asal pada perintah itu wajib kecuali ada dalil menentangnya, kesimpulannya sholat itu wajib kecuali ada dalil menentangnya. Digunakan kaidah yang kedua, sholat itu tidak mesti berulang kecuali ada dalil menentangnya. Jadi kalau ibu sudah sholat duhur sekali, ya sudah. Nah, cenah itu sholat deui, ada abi mah kamari karusan umroh jadi deposit sholatna sebenarnya. Nah, kan ada bu yang seperti itu. Saya kira itu cuma contoh mantek yang saya buat. Dalam artian di kenyataan hidup itu ada. Nah, apa wi haji umroh teh sholat pancet nabi ke sholat di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 kali sholat. Sholat di Masjid Nabawi itu sebanding 1000 kali sholat. Nah, abdi sholat kamari saminggu di Masjidil Haram berarti 700.000 dikali 5 berarti 3.500.000 sholat abdi. Nya ayeuna teh sholat mun da aya deposit. Nah, apakah benar sholat itu tidak berulang? Saya pertanyaannya. Kan kalau kita arahkan pakai kaidah, itu sudah pasti kesimpulannya itu begini. Jadi ayat aqimus sholat kalau memakai kaidah asal pada perintah tidak mesti berulang, berarti memang kesimpulannya sholat itu tidak mesti berulang kecuali ada dalil yang menentangnya. Nah, pertanyaannya sekarang, tapi kenapa ibu sholat 5 waktu tiap hari? Berulang tidak? Berulang. Mana dalilnya? Gimana bu? Ada waktunya, makanya ketika ada seorang Arab gunung yang bertanya pada Nabi SAW, ma faradallahu alayya minas sholat. Rasul, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari sholat? Kata Nabi, as-sholawatul khamsu fil yaumi wa lailati, yaitu sholat sehari semalam 5 kali. Berarti sholat itu kaitannya dengan tempat atau dengan waktu. Selama waktu ini ada, berarti sholat pun ada. Makanya
inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya. Jadi selama waktunya itu ada, maka ada sholat. Waktunya tidak ada, berarti tidak ada sholat. Makanya ada pertanyaan, dupi poe kiamat sholat libur henteu. Kalau hari kiamat sholat libur enggak? Libur Bu, sholat itu. Kenapa? Karena waktunya saja sudah hilang. Jadi kalau bapak ibu horeang sholat lohor gampang, tahan we mataharina tong tergelincir. Akan nabi mataharina tembak. Maka ketika matahari itu tidak ada, maka tidak ada kewajiban sholat. Makanya nanti di hukum yang lain kita membahas, kan kemarin itu hukum taklif saja, nanti ada hukum wati namanya sabab. Sebab ada dia, ada hukum. Dia nggak ada hukum. Sebab kewajiban sholat itu, sholat dulu itu matahari tergelincir. Berarti kalau mataharinya tidak tergelincir, tidak ada kewajiban sholat. Nah, jadi kalau ayat memakai kaidah ini, ya kesimpulannya sudah pasti bisa kita tebak. Sholat itu tidak mesti berulang kecuali ada dalil yang menentangnya. Sehingga pertanyaannya, kenapa perintah itu tidak berulang? Karena inti dari perintah itu terwujudnya apa yang diperintahkan. Kalau yang diperintahkannya sudah dilaksanakan, berarti beres. Al-amru itu sudah kita kerjakan, maka kita akan terbebas dari celaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi asal pada perintah tidak mesti berulang kecuali ada dalil yang menentangnya. Makanya kenapa kita sholat berulang, ada dalil yang lain, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga kematian datang kepadamu. Seperti itu. Nah, jadi sholat itu tidak mesti berulang kecuali ada dalil yang menentangnya. Dan ternyata ada dalil yang menentangnya kalau sholat itu wajib dilaksanakan sehari semalam. Nah, selama harinya itu ada, maka sholat pun ada. Harinya hilang, maka hilang pula kewajiban sholatnya. Nah, jadi berdasarkan kaidah ini, satu ayat bisa dua kesimpulan. Pakai kaidah yang pertama begini, pakai kaidah yang kedua begini. Pertanyaan saya, jadi mana atuh nu benerna? Jadi mana yang benarnya? Dua-duanya juga benar. Sehingga kita mensikapi satu ayat akan jauh lebih mendalam. Jika ibu Ari nagrek teh nanya mudun. Nagrek nanya mudun. Patarosanana ge nanya ata napi mudun. Saur orang Bandung mudun. Jeung orang Garut mana nu leres? Jadi satu ayat ini kesimpulannya bisa banyak, tergantung pendekatannya nanti seperti apa. Begitu juga dalam menetapkan hukum, ketika pakai kaidah satu ya begitu kesimpulannya. Ketika pakai kaidah dua ya begitu. Cek orang Garut dan api macet api mananya. Kenapa? Karena memang dia itu dari bawah ke atas. Kalau dari Bandung dari atas ke bawah, dua-duanya juga sama benar.
Ngan patarosana ayeuna ari kuduna nagreg di mana? Waras ari kuduna nagreg di mana? Ditanyakan nagreg, maka nagreg teh karaosna hanya mudun. Ari kuduna nagreg di mana? Ditanyakan. Ari tanyakan nagreg di mana? Nah, itu. Cenah sari itu. Nah, jadi seperti itu nanti kita mensikapinya. Nah, enak sok maros. Ibu naras ka papa, "Pak, ari abi geulis henteu." Kumaha jawaban bapak? Geulis moal. Pace geulis. Da sadayana istri mah geulis. Aya teu nu teu geulis. Moal aya sadayana ge geulis, nu aya mah salah ngareneng. Bae unggul. Ibu ngareneng jeung artis nanya ka bapak, "Cik, Pak, Ibu jeung Inneke Koesherawati geulis mah?" Jawaban bapak kumaha? Ajar we geurisan ibu. Nah, jadi jadi sehingga kita dalam nanti lulusan fikih itu, sehingga kita nggak akan jadi orang mudah baperan gitu, Bu. Jadi nanya, "Oh itu kata dia sunnah padahal kan bid'ah." Sebentar, sudut pandang dia mengatakan sunnah dari mana? Dia mengatakan bid'ah dari mana? Sehingga akan timbul kedewasaan kita dalam bersikap. Oh, dia mengatakan sunnah teh pelebah dieuna, ari ibadahna mah we bid'ah. Nah, jadi oleh karena itu disinilah yang disebut dengan doniyahnya fikih, bukan qot'iyah itu di sini. Tapi walaupun doniyah, tetap semuanya harus berdasarkan dalil. Jadi sholat itu tidak masih berulang kecuali ada dalil menentangnya. Karena ada dalil yang menentangnya, maka kesimpulannya sholat itu harus dilaksanakan berulang selama ada yang namanya waktu. Di situ juga ada yang namanya kewajiban sholat. Ada pertanyaan dulu kaidah ini, mana mau apa aja? Ustaz, berkaitan sholat itu kan sebenarnya barusan Ustaz katakan berkaitan dengan waktu. Ya. Dengan waktu. Nah, itu ada beberapa kota, terutama di daerah Norway, di daerah Islandia, yang abnormal, yang tidak ada siang, tidak ada malam, jadi sehari itu malam terus. Yang ini siang terus, berarti kan tidak 5 kali sholatnya. Oh iya, mangga. Bagaimana ketika ibu misalkan jeung bapak menuju rekreasi ke Norwegia? Nah, ternyata di sana waktunya abnormal misalkan ya. Maka nanti bagaimana cara sholat? Nah, dan ini mau penting terus. Bahkan ayah nu saum Ramadan didinya mah genangan saja. Aja Nabi salila Ramadan rek di ditu we. Ngan sing apal aloge terang karena paniatan gitu. Ari nu sapar kenging buka. Aya jami ngahaja sapar hayang buka. Sami teu bukana. Sok sakali deui geura. Ari nu sapar kenging buka saum teu. Aya jalma ngahaja sapar lantaran hayang buka saum. Pan sami buka. Nah, itu nanti kita harus lihat. Untuk orang yang berada di wilayah yang abnormal secara waktu, misalkan seperti yang tadi disebutkan, bagaimana waktu sholatnya? Maka waktu sholatnya tiada lain adalah kepada Greenwich, kepada waktu sholat sekitar itu yang terdekat kemana? Maka nanti ditentukan di sana. Karena kebetulan di sini memang sedang
abnormal waktunya. Apalagi di Alaska, terkadang malamnya lebih panjang, terkadang siangnya lebih panjang. Abnormal henteu. Henteu kitu we waktuna di dinya. Nah makanya oleh karena itu para ulama mengatakan ketika kita berada di posisi seperti itu, bagaimana waktu sholatnya ikut Greenwich terdekat. Maka di sanalah nanti ditentukan. Terus saya naras deui kumaha cenah mun sholat di bulan. Waktu itu cuma dijawabnya kewe mun mereka bulan japri. Pan acan ka bulan ke mun geus mendesak rek ka bulan iraha japri ke dijawab. Jadi para ulama internasional itu sepakat dikembalikan ke Greenwich, Pak. Di waktu ambil saja waktu terdekatnya, misalkan Norwegia berseberangan dengan apa? Nah maka waktu itu yang nanti berlaku. Tetap 5 kali. Tetap 5 kali. Nah, ayeuna kieu misalkan ibu tos salat lohor di Indonesia. Benten waktu di Singapura kan sajam. Dugi ka Singapura lohor deui, nah kedah salat deui. Saya ulangi. Ibu sholat zuhur di Jakarta, sholat zuhur sudah. Maka ke Singapura kan cuma sejam, Bu. Ibu teh berangkat jam 11. Lalu ternyata di Singapura sudah masuk waktu zuhur. Kedah sholat itu. Bulan? Kenapa kita? Kenapa, Bu? Gimana? Di mana? Di Indonesia. Waktu mana? Ibu akhirnya ayah di Singapura. Iya. Iya, kan wajib. Sudah dilaksanakan belum sholatnya? Di mana? Di Indonesia. Di Indonesia gak ada waktu. Di Singapura? Nah berarti ketika kita sholat berada di Singapura, pas zuhur sudah ada di Singapura, sholat itu. Kemabu? Ya, itu yang sudah sholat zuhur ya, Bu Wida di Jakarta. Sampai Singapura jam pas ada lohor. Berarti waktu yang berlaku waktu mana sekarang, Bu? Oh iya, berarti kalau waktu Singapura turun Singapura ibu tak sholat aja. Jadi harus diulang tidak? Ya, so kir ayat Quran. Ayat Quran kir. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya. Waktu mana? Waktu di mana kita berada. Itu kita. Ayeuna teh ibu misalkan tos sholat lohor di Jakarta, ka Singapura mangan sajam. Dugi we ka Singapura. Dalam artian baru azan. Harus sholat. Harinya sama. Iya. Kan berdekatan antara Jakarta Singapura kan cuma sejam berdekatan. Oh iya, berarti Tidak cukup sekali saja. Kita bandingkan dengan Saul. Ibu teh ka Singapura ngabuburit meser pecel lele. Ya. Ibu teh cenah misalkan tuh Pak mani bosen cenah buka teh jeung bala-bala deui. Saya mah hayang jeung naon.
Omah yang jadi coklat nah di Singapura kayak gini. Lalu akhirnya ibu bapak terbang ke Singapura rek buka puasa ke coklat di situ. Nah, ibu orang mana? Ibu teh orang Indonesia buka saum di mana? Singapura. Di Indonesia mengeus buka, di dia acan. Nah ibu teh, tes buka di payun Indonesia. Harus buka saumnya di mana? Jadi kan ibu orang Indonesia kan Singapura Jakarta kan berdekatan itu. Jadi boleh buka waktu Jakarta itu. Nari sholat cukup hari buka puasa itu. Sama sholat ditentukan waktunya, puasa pun ditentukan waktunya. Maka waktu itu ada pilot yang nanya, saya itu nyupiran pesawat sebenarnya di Singapura kalau saya jelas dihitung-hitung puasa teh 32 poin. Aduh kumaha cenah Nabi puasana 32 poe. Ah henteu 32 poe sabulan Ramadan. Buktinya Bapak lebarannya tanggal berapa? Ya sama ini. Maka ini menunjukkan bumi itu bulan. Nah jadi oleh karena itu ketika ibu datos jamaah kosor cenah Nabi saya sudah melaksanakan sholat duhur di Jakarta, terbang ke Singapura, ternyata baru ada zuhur di sana. Apakah saya harus sholat? Jawabannya kewajiban sholat itu mengikuti tempat di mana ibu berada. Jadi tidak boleh karena mentang-mentang Indonesia ya di Mekah, mual kabita kok ada Masjidil Haram. Pokoknya Mas Afi cinta NKRI ada namanya urutan Indonesia tidak bisa. Di mana tempat ibu berada disitulah waktu sholat berlaku. Jadi atau sholat duhuran 2 kali, sekali we, sekali di Jakarta, sekali di waktu. Jelas Bu? Jadi nanti seperti itu Pak. Ada lagi? So, pertanyaannya mengenai kaidah ini ya Bu? Iya, Pak Ustadz, saya bertanya kalau misalkan ada nih kemarin teman saya dia tinggalnya di Jepang, Ya. pas tiba ke Indonesia, dia sholatnya selalu di jamaah qashar gitu. Orang mana? Orang Jepang, orang Indonesia? Oh. Tapi kerja di sana. Oh iya. Sudah 3 tahun pulang dulu ke sini. Jadi sholatnya tuh kayak gitu. Nah, zuhur sama asar disatuin gitu. Kalau enggak asar sama Ya, oh iya. Jadi cuma 3 kali waktu sholat. Oke. Jadi kayak gitu. Tinggal nanya dia orang mana? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Nah, menetapkan di Jepangnya atau bekerja? Bekerja. Maka tinggal lihat saja kalau dia orang Indonesia, maka pulang ke Indonesia ya biasa saja, harusnya. Justru yang harus di jamaah qashar itu selama ada di Jepang, karena itu yang namanya safar. Jadi kebalik Bu, harusnya yang di qashar itu ketika di Jepang karena beliau orang Indonesia. Enak ya. Ibu nikah jeung bapak, ibu lahir di mana misalkan contoh? Salawe Nurido. Ibu misalkan lahir di Bandung, dicana ku bapak keluar kota ke Singaparna misalkan atau nabi ibu teh orang Singaparna nikah jeung bapak dicana ke Bandung. Patarasana ibu orang mana? Sekali deui. Ibu nikah jeung bapak, ibu lahir Singaparna, bapak lahir Bandung. Lantaran pas nikah sareng bapak dicanak ibu teh ka Bandung. Ayeuna ibu orang mana? Bandung. Orang Bandung lahir di Singaparna. Berarti lamun ibu mudik ke rumah orang tua mukim safar. Safar. Da ibu mah ayeuna orang Bandung lahir Ali Rasul orang mana? Madinah. Ali Rasul orang mana? Nah itu Madinah.
Iya karena sudah Rasulullah teh orang Madinah lahir. Naon cirina? Hijrah. Sekali deui. So, Ari Rasul orang mana? Orang Madinah lahir. Naon cirina orang Madinah? Hijrah. Teh cenah ya. Ciri Nabi orang Madinah teh ka Mekah jama kosor. Nabi itu ketika di Mekah di kosor tidak sholatnya di kosor. Jadi kemun bapaknya bak taros ibu pak di tam kosor sholatna. Dan Nabi itu tenang. Iya sekali dirinya. Kemun bapaknya bak kemana ya namanya bak taros ibu. Pak, ari bapak salaminya bak salami sapat di kosor atau hitam. Nah, maka waktu itu teman saya ditelepon sama istrinya. Di mana? Iya, abdi ke sarang Kiki di Pasantren Ciganitri. Singgori ngawal tong hariwang neng da bieu salatna tam. Nah, waktu itu cuma ketawa saja. Tong hariwang da bieu tinggal abdi sholatnya di kosor henteu tam. Kalau di tam berarti ada apa? Kalau di tam berarti si bapak gaduh istri dirinya, maka nggak boleh. Jadi lamun anu ngawayu kilir tak temenan di kosor. Nah, kagieu bumi. Kenapa? Ya, apa yang bisa wae ulin ka mana? Ari hayang-hayang teh di kosor. Ya, umroh haji kosor saja nggak apa-apa. Cuman kalau ibu nanti berimamnya ke imam yang di sana wajib tam, harus ikut tam. Jadi kecuali misalkan ibu saat zuhur sana tam harus 4 rakaat. Nah kan asalnya belum nih, maka ibu berdiri komat kosor aja 2 rakaat bisa. Tapi kalau nanti asalnya mau ikut lagi, Ya berarti harus tam, nggak boleh dikosor. Karena ibu ikut kepada imam yang mungkin di sana seperti itu. Nah, maka waktu itu ada kejadian teman saya itu bangga mengatakan tak goreng-goreng kieu pernah jadi imam di Masjidil Haram. Oh, di mana? Mana? Nah, apa di mana? Soalnya paturan yang seno 5. Gak kabeh musafir. Jadi dia soalnya asal ngaimaman di Masjidil Haram. Itu sombong cenah ieu. Nah, jadi kalau kaidah ini ya tadi seperti itu ya. Mulai jadi asal pada perintah itu tidak mesti berulang kecuali ada dalil yang menentangnya, dan urusan sholat yang namanya dalilnya ada harus dilaksanakan setiap hari. Oke, cukup jelas kaidah kedua. Jadi kalau ayat ini ditambah kaidah nomor 2 hasilnya akan seperti ini. Oke. Datas tabu 11-nya. Kurang minggu payung aja. Kita lanjutkan lagi minggu depan 2 kaidah berarti Bu, kaidah 3 dan 4. 2 kaidah langsung. Jadi saya beri gambaran dulu. Makna perintah itu berarti dilarang kebalikannya. Namun kalau kita diperintah sholat berarti diperintah juga untuk wudu. Itu nanti kita bahas langsung 2 kaidah Senin depan insyaallah. Barangkali cukupkan dulu sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.